السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله, kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, dan kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah karuniakan, yang kita wajib untuk melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Karena syukur artinya melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangannya. Yang paling besar adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Perintah yang paling besar adalah tauhid, larangan yang paling besar adalah syirik. Ikhwani fid din, azakumullah. Kita masih membahas tentang prinsip iman. Meskipun kita sudah selesai membacanya di poin yang ke-42 dari Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, tapi tetap kita akan masih bahas tentang masalah iman, karena masalah ini masalah penting, masalah pokok. Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitabnya Majmu' Al-Fatawa di juz yang ke-7, beliau menyebutkan bahwa masalah iman ini merupakan asluddin, arti pokoknya agama. Dan iman ini masalah yang paling penting dari semua masalah. Di antara alasannya bahwa iman itu yang paling penting, disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa iman itu merupakan a'zamu wajibin, merupakan sebesar-besar kewajiban kullifa bihil insanu fi hadhil hayat, artinya diwajibkan oleh Allah kepada manusia dalam hidup ini. Yang pertama kali iman kepada Allah. Yang kedua, kaunu haqqullahi ala ibadihi, bahwa iman ini merupakan hak Allah yang wajib atas hambanya. Dia wajib mengimani Allah dan dia wajib melaksanakan dari iman itu, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Kemudian yang ketiga, bahwa nama iman dalam Al-Qur'an, kata beliau, anna ismal iman qad taqarrara dzikruhu fil Qur'an wal hadits akthar min dzikri sairil alfaz. Artinya nama iman itu berulang kali disebutkan dalam Al-Qur'an dan dalam hadis-hadis Nabi yang sahih, lebih banyak dari penyebutan semua lafaz. Lafaz iman itu lafaz yang paling sering disebutkan dalam Al-Quran dan yang paling sering disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Kemudian yang keempat, bahwa iman ini merupakan asluddin, pokoknya agama, prinsip agama. Yang kelima, bahwa orang yang mewujudkan iman, anna man haqqaqahu kana lahul fawzu wal falahu wat tamkinu fil ard,
wa man akhalla bihi kana lahul khusranul mubin. Bahwa orang yang mewujudkan iman ini arti dengan i'tiqad, dengan perkataan, dengan perbuatan, dia laksanakan dengan benar, maka dia akan mendapatkan al-fauz, kana lahul fauz, artinya kesuksesan, wal falah, kemenangan, wa tamkin fil ard, dan dia mendapatkan kedudukan di muka bumi ini. Wa man akhalla bi kana lahul khusran mubin. Barang siapa yang merusaknya atau menyia-nyiakannya, artinya dia tidak mewujudkannya, maka dia akan mendapatkan kerugian yang nyata. Kemudian yang keenam, bihi yukhrajun nasu minadh-dhulumati ilan nur. Artinya dengan iman ini dikeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. Artinya orang itu dia mendapatkan cahaya dengan sebab iman, dan dia gelap dengan sebab kufur dan kesyirikan. Makanya dengan iman ini dikeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. Yang ketujuh, bihi yufraqu bainas su'ada'i wal ashqiya. Bahwa dengan iman ini akan terpisah antara orang-orang yang bahagia dengan orang-orang yang celaka. Dengan iman ini yufraqu bainas su'ada' wal ashqiya. Dengan iman ini akan dipisahkan antara orang-orang yang bahagia dan orang-orang yang celaka. Wa man yuwali wa man yu'adi. Dan juga dipisahkan siapa orang-orang yang harus kita mencintai, yang kita loyal kepada dia, dan juga orang-orang yang kita harus memusuhinya. Dengan iman itu akan terlihat siapa orang yang kita cintai dan siapa orang yang kita musuhi. Itu diantara yang disebutkan oleh Syekhul Islam. Ini panjang dibawa oleh beliau dalam kitabnya Majmu' Fatawa di juz yang ke-7. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, yang kita akan bahas sekarang ini berkaitan dengan bertambah dan berkurangnya iman. Di poin yang kelima dari poin yang ke-42 saya sebutkan bahwa iman dapat bertambah dengan ketaatan hingga mencapai kesempurnaan, dan dapat berkurang karena kemaksiatan hingga sirna dan tidak tersisa sedikit pun juga. Saya akan jelaskan dan saya akan ambil dari buku Ziyadatul Iman wa Nuqsanuhu, jadi asbabu ziyadatul iman wa nuqsanihi, asbabu ziyadatul iman wa nuqsanihi, yang ditulis oleh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Sebagiannya sudah kita tulis, sudah dicatat oleh antum. Sekarang kita akan bahas dari awal tentang sebab-sebab bertambahnya iman dan sebab-sebab berkurangnya iman. Bertambah dan berkurangnya iman. Dan ini penting untuk kita bahas. Sebab kita orang beriman harus bertambah iman kita kepada Allah Ta'ala. Harus bertambah keyakinan kita kepada Allah Ta'ala. Harus bertambah tawakal kita kepada Allah, takut kita kepada Allah, dan yang lainnya. Apalagi di saat seseorang mendapatkan cobaan dan ujian, iman itu harus tetap ada dan bertambah imannya dia dalam semua keadaan. Di saat dia senang maupun di saat dia susah, itu iman mestinya tetap dan harus berusaha bertambah. Kalau seandainya dia berkurang, ya dengan sebab dosa dan maksiat, yang nanti kita akan bahas kalau memang waktunya cukup. Kita akan bahas dulu tentang sebab-sebab ziyadatul iman, asbab ziyadatul iman, sebab-sebab bertambahnya iman. Yang pertama yaitu ta'allum al-ilm an-nafi', belajar ilmu yang bermanfaat. Dan ini termasuk yang paling penting dan bermanfaat untuk bertambahnya iman, mempelajari ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu nafi' itu ilmu yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ilmu an-nafi' itu ilmu yang datang dari Rasulullah SAW, yang sumbernya dari Al-Qur'an dan Sunnah. Nanti antum bisa baca buku Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga.
Di situ saya bawakan penjelasan para ulama tentang definisi ilmu yang bermanfaat. Dasarnya adalah Quran Sunnah, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala ketika beliau memberikan definisi tentang ilmu. Kata beliau, fal ilmu nafi' huwa dhabtu nususil kitab wa sunnah wa fahmu ma'aniha wa taqayyud fi dhalika bil ma'thuri anis sahabati wa tabi'in wa tabi'ihim fi ma'anil qur'ani wal hadith wa fima warada anhum min al-kalami fi masail al-halal wal haram wal zuhdi wal raqa'iq wal ma'arif wa ghair dhalik wal ijtihad ala tamyizi sahihi min saqimihi awalan thumma al ijtihad ala wuqufi ala ma'anihi wa tafahumihi thaniyan wa fi dhalika kifayatun liman aqal wa shaghala liman bil ilmi an-nafi' uniya wa ishtaghal. Dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Fadlu Ilmi Salaf Alal Khalaf, bahwa ilmu yang bermanfaat yaitu mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah, mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah, memahami makna-maknanya, dan diikat yang demikian itu dengan apa yang sudah ma'thur dari sahabat. Arti difahami dengan pemahaman para sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in dalam memahami Al-Quran dan hadis, dan juga dari apa yang datang dari mereka berkaitan dengan pembicaraan masalah yang halal dan haram, tentang zuhud, tentang raqa'iq, arti berkaitan dengan zuhud, tentang masalah hati, kelembutan hati, dan juga tentang ilmu. Dan selain daripada itu, dan bersungguh-sungguh juga untuk membedakan antara yang sahih dan yang dhaif yang pertama kali. Kemudian itu yang pertama, harus bisa membedakan hadis-hadis itu yang sahih dan yang mana yang dhaif. Kemudian bersungguh-sungguh untuk mengetahui makna-maknanya dan memahaminya, itu yang kedua. Yang demikian cukup bagi orang yang berakal. Arti Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salaf cukup bagi orang yang berakal, nggak perlu lagi cari yang lain, nggak perlu cari ilmu yang lain, apakah itu filsafat, ilmu kalam atau yang lainnya. Karena di zaman beliau ini banyak orang sesat dengan sebab filsafat dan ilmu kalam, dan dia menyibukkan dengan ilmu yang bermanfaat, dan betul-betul dia sibuk dengan ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah tentang ilmu atau keutamaan ilmu, maksudnya ilmu syar'i. Untuk perhatikan, kalau disebutkan ilmu, maksudnya ilmu syar'i. Kalau Allah mengangkat derajat orang berilmu, yang ilmu syar'i, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang beriman dan dari kalian dan orang berilmu berapa derajat? Maksudnya ilmu syar'i. Begitu juga Nabi bersabda SAW,